Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai sistem bilangan real. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Rika Rahmawati, dan yang kedua ada Dewi Sanya. Bisa say hello. Hai. Dan ada Jauha Khairun Nisa. Halo. Baik, untuk materi kali ini yaitu mengenai sistem bilangan real. Nah, pada sistem bilangan real ini akan dibahas apa saja sih? Aku kasih kata kuncinya nih ya. Yang pertama, ada sistem bilangan, kemudian pertidaksamaan, dan yang terakhir ada nilai mutlak. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jauha Khairun Nisa. Pada materi sistem bilangan real sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem bilangan, kemudian yang kedua ada pertidaksamaan, kemudian yang ketiga ada nilai mutlak. Untuk yang pertama ada sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri, yang pertama ada himpunan bilangan asli yang anggotanya terdiri dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan bulat, anggota dari I sama dengan -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada himpunan bilangan rasional dari Q sehingga P, Q anggota bilangan I, Q tidak sama dengan 0. Kemudian untuk macam-macam bilangan sendiri terdiri dari bilangan kompleks yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian untuk bilangan rasional dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Untuk bilangan cacah sendiri ada 2 macam, yaitu bilangan asli dan bilangan 0. Dan bilangan asli dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Untuk sifat-sifat bilangan real sendiri, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran terhadap penjumlahan dan perkalian. X plus Y sama dengan Y plus X dan X, Y sama dengan Y kali X. Kemudian yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan dan perkalian. Kurang X plus Y plus Z sama dengan X plus kurang Y plus Z. Dan X kali Y kurang kali Z sama dengan X kali kurang Y kali Z. Untuk yang ketiga ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. X plus Y kali Z sama dengan X Z plus YZ. Untuk yang keempat memiliki unsur identitas terhadap operasi jumlah, yaitu 0 sehingga X plus 0 sama dengan X. Dan yang kedua terhadap operasi kali, yaitu 1 sehingga X kali 1 sama dengan X. Kemudian ada inverse terhadap penjumlahan, yaitu minus X sehingga hasil yang dihasilkan adalah X plus minus X sama dengan 0. Kemudian yang kedua terhadap perkalian, yaitu 1 per X sehingga X kali 1 sama per X kali 1 per X sama dengan 1. Kemudian, untuk sifat-sifat urutan bilangan real sendiri, yang pertama ada trikotomi. Jika X dan Y bilangan real, maka berlaku X kurang dari Y atau X lebih dari Y atau X sama dengan Y. Kemudian yang kedua ada transitif. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Untuk yang ketiga ada penambahan, sifatnya yaitu X kurang dari Y, maka X plus Z kurang dari Y plus Z. Untuk yang terakhir perkalian, X kurang dari Y, maka X kali Z kurang dari Y kali Z, maka Z bernilai positif. Sedangkan untuk X kurang dari Y, maka X kali Z lebih besar dari Y kali Z, maka Z bernilai negatif. Untuk sistem bilangan real sendiri adalah himpunan bilangan real yang disuatu dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu.
Kemudian bagian yang kedua ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan sendiri yang pertama ada fx kurang dari sama dengan gx. Untuk yang kedua, fx per gx kurang dari sama dengan hx per kx. Kemudian yang ketiga, fx kurang dari sama dengan k. Untuk yang keempat, fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Kemudian untuk catatan pertidaksamaan yang harus diperhatikan, ketidaksamaan sendiri tidak boleh dikalikan atau dibagi oleh suatu variabel karena variabel tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Untuk pertidaksamaan akan berubah tanda apabila variabel pengali atau pembagi bernilai positif. Dan yang terakhir ada nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan yang bernilai selalu positif atau nol. Nilai mutlak sendiri, nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan oleh mutlak X. Nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak antara bilangan tersebut, yaitu X dengan 0. Oleh karena itu, nilai mutlak tersebut haruslah 0 atau bilangan bermuatan positif. Untuk nilai mutlak X dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0, untuk minus X untuk X kurang dari 0. Untuk sifat-sifat dari nilai mutlak sendiri ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, mutlak X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak minus X. Yang ketiga, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Dan yang keempat, mutlak X sama dengan akar mutlak X kuadrat. Yang kelima, ada mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Untuk yang ketujuh, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Z. Untuk yang kedelapan, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y tidak sama dengan 0. Kemudian yang nomor 9 ada mutlak X min Y sama dengan mutlak X minus mutlak Y. Kemudian yang terakhir adalah mutlak X plus Y sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X minus 2 per 8 minus X per X plus 4 kurang dari sama dengan 0 dengan X tidak sama dengan 8, X tidak sama dengan minus 4. Untuk penyelesaiannya sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara menyamakan penyebutnya menjadi 8 minus X kali X plus 4. Kemudian akan dihasilkan 2x kuadrat minus 6x minus 8 per 8 minus x kali x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Dari persamaan tersebut dapat dihasilkan yang pertama x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 1. Kemudian untuk yang kedua ada X sama dengan 8 atau X sama dengan minus 4. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaian dari X minus 2 per 8 minus 4 dikurangi X per X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Dengan X tidak sama dengan 8, X tidak sama dengan minus 4 adalah X, sehingga X kurang dari sama dengan minus 4 atau minus 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 8. Untuk contoh yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dewi Sania. Untuk soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2 lebih dari X min 4. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu X plus 2 lebih dari X min 4 diubah ke bentuk kuadrat. Sehingga X plus 2 kuadrat hasilnya yaitu X kuadrat plus 4X plus 4. Dan X min 4 kuadrat yaitu menjadi X kuadrat min 8X plus 16.
Sehingga untuk X kuadrat min 8X plus 16 ini berubah ruas ke kiri, yang menghasilkan X kuadrat min X kuadrat. Di sini min X kuadrat karena berpindah ruas, jadinya berubah menjadi min X kuadrat min X kuadrat plus 4X plus 8X plus 4 min 16 lebih dari 0. Variabel ini dijumlahkan dan dikurangkan sesuai dengan variabelnya ya, sehingga menjadi 12X min 12 lebih dari 0. Sehingga 12X lebih dari 12. Untuk X sendiri, yaitu 12 per 12, hasilnya adalah 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2 lebih dari X min 4 adalah X lebih dari 1, di mana X adalah elemen dari bilangan real. Untuk soal yang ketiga, akan dilanjutkan teman saya, yaitu Rika Rahmawati. Nah, gimana teman-teman dengan penjelasan materi dan juga contoh soal yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi? Pastinya sudah paham ya? Oke deh, biar makin tambah paham, aku kasih satu contoh soal lagi nih. Soalnya sudah muncul di layar ya. Langsung saja ke soalnya, yaitu tentukan akar-akar dari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari nilai A, B, dan juga C-nya terlebih dahulu ya. Kita langsung saja cari nilai A-nya, yaitu yang merupakan koefisien dari x kuadrat, yaitu 2, kemudian B sama dengan itu koefisien dari X, yaitu 2, dan C merupakan konstanta, yaitu min 1. Langsung saja kita cari nilai X1 sama dengan dan X2 dengan menggunakan rumus ini ya. Rumusnya yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita masukin angka-angkanya yaitu min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 2 kali min 1 per 2 kali 2. Sama dengan min 2 plus minus akar 4 plus 8 per 4. Sama dengan min 2 plus minus akar 12. Sama dengan min 2 plus minus akar 12 kita ubah menjadi 4 kali 3 per 4. Kemudian kita cari lagi, ketemu minus 2 plus minus 2 akar 3 sama dengan min 1 plus minus akar 3 per 2. Maka X1 sama dengan min 1 plus akar 3 per 2 dan X2 sama dengan min 1 min akar 3 per 2. Wah, sudah semakin paham ya tentang sistem bilangan real. Gimana? Mudah kan? Kalian coba ya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.